Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang sekali di hari yang berbahagia ini saya bisa ikut hadir bersama-sama dengan teman-teman semua. Meskipun secara virtual, tapi semoga ini tidak mengurangi rasa bangga dan rasa bahagia kita hari ini. Izinkan Sherly menyampaikan salam hormat Sherly kepada seluruh pimpinan yang hari ini ikut berhadir bersama kita. Kepada Bapak, Ibu guru kita semua, kepada wali murid yang kiranya hari ini juga ikut hadir di tengah kita, dan tentu yang kami banggakan, teman-teman yang hari ini di wisuda, terkhusus angkatan 14 SMP Terpadu Al-Qudwah. Saya mohon izin dalam kesempatan ini kepada yang besar saya izin tidak menyebutkan gelar, kepada yang kecil saya juga izin tidak menyebutkan nama, pada orang tua kami di sini tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami di sini tentu dengan ilmunya, kepada ustaz-ustazah tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi yang jelas kita anak muda tentu dengan semangatnya. Teman-teman di hari yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan dua hal. Pertama adalah selamat. Selamat karena teman-teman sudah melewati masa-masa 3 tahun sebagai siswa SMP, masa-masa yang nanti akan teman-teman rindukan saat teman-teman sudah masuk menjadi siswa SMA. Masa-masa yang tidak akan pernah terulang. 1 tahun lamanya teman-teman juga melewati masa-masa belajar dari rumah. Selamat. Karena teman-teman sudah melewati masa-masa ini tentu dengan baik. Sehingga hari ini teman-teman dilepas, hari ini teman-teman diwisuda dan resmi lulus sebagai siswa SMP. Dan yang kedua adalah semangat. Semangat karena ini adalah awal untuk teman-teman menghadapi tantangan, masalah, kepercayaan yang tentu ini akan jauh lebih besar menjadi siswa SMP. Dan otomatis kewajiban dan haknya juga tentu akan bertambah. Selamat dan semangat ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Karena di mana ada awal, di situ ada akhir. Dan akhir dari segala sesuatu tentu adalah awal dari hal lainnya. Wajar ketika Yang Maha Kuasa juga menyebutkan bahwa setelah selesai mengerjakan satu pekerjaan atau urusan, maka mulailah dengan segera pekerjaan atau urusan yang lain. Selamat karena teman-teman sudah selesai dengan status teman-teman menjadi siswa SMP dan semangat. Karena ini adalah awal pintu gerbang welcoming door untuk teman-teman masuk menjadi siswa SMP. Teman-teman, sekitar 60% dari total penduduk Indonesia sekarang diisi oleh anak muda. Dan saat kita bicara tentang muda, maka kita otomatis bicara tentang masa depan. Karena anak muda nggak bisa menawarkan masa lalu, anak muda nggak bisa menawarkan hari ini. Harus kita akui bahwa anak muda, ilmu kita sedikit. Pengalaman kita masih sempit. Wawasan, kalaupun ada yang masih pas-pasan. Dan demikianlah namanya anak muda. Dengan kata lain, kalau ada satu hal yang bisa kita tawarkan, itu adalah masa depan. Dan bicara tentang anak muda, ini bukan baru viral 10-15 tahun yang lalu. Saat kita bicara tentang muda, teman-teman, ini udah trending dan viral dari 1400 tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat. Kalau dari timur, kita mengenal istilah yang sangat masyhur. Syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Dari barat, para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman, jangan mau kita balikan kalimat yang dalam dan indah tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak menetapkan apa-apa dari sekarang, kita tidak membuat persiapan apa-apa dari sekarang. Kira-kira ke depan kita pengen ngelihat apa? Kalaupun terjadi perubahan, kira-kira kita pengen ambil bagian dalam hal apa pada perubahan. Ini menarik teman-teman. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat dia hidup. Udah berulang kali keluar masuk penjara sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Salah satu yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Udah banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara influence
yang layak adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, "The future belongs to those who prepare for it today." Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah gak bahas lagi. Kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di desa atau di kota, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa. Kita sedang tidak membahas itu, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas itu. Bicara tentang masa depan teman-teman, maka kita semua, anak muda, selama berani melakukan persiapan dengan 3 hal, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat. Harus sampai kerja cepat. Karena sekarang mau nggak mau kita harus mengakui bahwa kita hidup di industri 5.0 yang kecepatan adalah satu dari 4 indikatornya. Selama 3 hal tadi ada pada diri kita, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Ini menarik teman-teman. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan Sari mengingatkan ke diri Sari sendiri, sekaligus mengajak kita semua yang ada di sini untuk terus menjadi seorang pembelajar. Jangan terlalu cepat menutup diri pada kesempatan, karena kita nggak tahu ternyata kesempatan kecil itu yang akan mengantarkan kita pada kesempatan dan gerbang-gerbang yang lebih besar. Ayo keluar dari zona nyaman kita, nikmati prosesnya, rasakan sakitnya. Without a risk, there is no reward. Tanpa ada resiko, maka nggak ada reward yang pantas untuk kita lewati. Gagal adalah proses, teman-teman. Gagal itu bukan akhir. Setiap orang sukses pasti pernah dan punya jatah gagalnya. Seorang sukses tidak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya. Seorang sukses dilihat dari pilihan sikapnya saat dia gagal. Memutuskan untuk menyerah atau bangkit. Kalau dia menyerah, dia selesai. Kalau dia bangkit, masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. 10 kali kita gagal, pastikan 11 kali kita bangkit. 100 kali kita gagal, tidak ada masalah, pastikan 101 kali kita bangkit. 1000 kali kita gagal, tidak ada masalah. Tetap pilihan sikap kita adalah 1001 kali kita bangkit. Ayo sama-sama kita pastikan kita menghabiskan jatah gagal kita justru sekarang saat muda. Sehingga nggak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses. Yang kedua adalah, ayo kita pastikan bahwa kita adalah anak muda yang memiliki persisten yang tinggi, memiliki daya tahan, memiliki daya juang yang tinggi. Karena ternyata ini adalah kecerdasan paling tinggi pada manusia. Posisinya di atas IQ, di atas EQ, dan di atas SQ. Namanya AQ, Adversity Quotient. Atau dalam istilah bahasa Indonesia, kita mengenal konsisten. Dalam agama Islam, kita mengenal istiqomah. Teman-teman, memutuskan berubah, memutuskan untuk berhijrah, ini sesuatu yang gampang. Yang sulit apanya? Konsistennya. Dari Harvard University, Psychological Center-nya menyebutkan, kecerdasan paling tinggi manusia adalah kecerdasan daya juang. Daya juangnya mempertahankan sesuatu yang dia putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Dan dalam hal ini, Sally sangat senang dengan satu quotation dari Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris yang pernah mengatakan, "What you thought, would they become your words? What your words, would they become your actions? What your actions, would they become your habits? What your habits, would they become your character? What your character, would they become your destiny?" In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Kalau bentuknya online, dia akan viral. Perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita diskusikan, karena dia akan keluar menjadi tindakan, pilihan sikap. Perhatikan tindakan kita, pilihan-pilihan sikap kita, karena dia akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi. Dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi. Dan dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita lewati. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita lewati. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya.
Efeknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Kalau ada orang yang ujuk-ujuk ngomong, ya udahlah kita pasrah aja pada takdir. Tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, ini udah ketahuan. Ini manusia realistis, dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dan kalau memang awal mulanya adalah dari mindset, maka pertanyaan kuncinya adalah selama ini mindset kita anak muda di feeding, diberi nutrisi, dikasih makan. Kira-kira dengan makanan yang seperti apa? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Ayo kita pastikan naik level menjadi siswa SMA adalah gerbang awal untuk kita segera mengganti apa yang harus kita ganti. Dari awalnya bersikap realistis, pesimis, menjadi optimis, progresif. Dari yang awalnya lebih senang bermain-main, untuk mulai memikirkan hal-hal serius demi masa depan kita. Karena ada istilah dari orang bijak, teman-teman, bahwa perubahan dan masa depan itu didesain. Kalau bukan kita yang mendesain perubahan dan masa depan kita, maka jangan salah. Orang-orang di sekitar kita justru yang mendesainkan masa depan kita. Dan terakhir yang ketiga, ayo kita pastikan kita terus mengikuti perkembangan zaman. Ayo menjadi manusia yang open-minded, yang terus bertumbuh. Menjadi manusia-manusia yang growth mindset, bukan yang fixed mindset. Mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin pernah bilang, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, maka kita akan selesai. Kita akan diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Digantikan dengan mereka yang lebih responsif dan adaptif dengan perubahan dan perkembangan itu sendiri. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwa perkembangan zaman ini harus diikuti, karena kalau enggak, ya kita yang akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Islam hadir bukan untuk menjadi mediocre. Islam hadir untuk menjadi di atas rata-rata, untuk menjadi pemberi solusi. Dengan semakin canggihnya teknologi, ayo kita pastikan bahwa kita yang mengendalikan teknologi, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Dalam hal ini, ayo kita pastikan kita bukan hanya menjadi manusia yang baik, tapi naik menjadi a better version of us. Versi lebih baiknya kita. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Toh, emang demikian sunatullahnya dan yang dianjurkan pada kita semua. Pada akhirnya lebih baik juga tidak akan cukup, teman-teman. Better is still better, lebih baik akan tetap menjadi lebih baik. Ketika ada yang terbaik, maka kesempatan akan lebih senang datang kepada mereka yang terbaik di bidangnya. Di tengah kondisi yang semakin borderless, semakin tanpa batas ini, ayo kita pastikan kita menjadi the best version of us. Versi terbaiknya kita. Setiap kita diberi potensi, setiap manusia diberi kelebihan dalam dirinya. Ayo temukan kelebihan itu pada diri kita dan latih, asah itu menjadi titik maksimal yang bisa kita lakukan. Let's be the best version of us. Terakhir, saya ditutup, masa depan itu tidak pasti. The future is unpredictable. Tugas kita manusia adalah berusaha berdoa semaksimal mungkin, selebihnya kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. Masa depan itu tidak pasti. But the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. The most responsible person for our future is us ourselves. Bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita, bukan paman kita, bukan adik kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Ayo kita persiapkan dari sekarang, karena kalau ada rumus umum sukses menurut orang bijak, maka adalah ketika momentum bertemu dengan kelayakan atau kesiapan. Kalau momentum ini ada yang ditunggu dan dibuat, ada momentum yang harus ditunggu, karena melibatkan terlalu banyak indikator sosial. Tapi untuk urusan kelayakan dan kesiapan, ini adalah tentang keputusan dan pilihan sendiri. Semangat selalu untuk kita semua, apapun yang saat ini tengah kita ciptakan dan kita perjuangkan, ayo kita pastikan bangkit akan selalu menjadi pilihan kita. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan selamat dan semangat untuk teman-teman Angkatan 14 yang hari ini di wisuda. Semoga ilmu teman-teman berkah
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.